Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fi hadhil fursatil mubarakah. Ta'atakallam an ilmi dalalah. Walakin qabla an nabda'a ad-dirasah. Qabla an ashraha هذا العلم أريد أولا أن أعرف نفسي. اسمي محمد الكرزاء. أنا طالب في الجامعة شريف هداية الله جاكرتا. أنا أدرس في كلية التربية في قسم تعليم اللغة العربية. أنا الآن في المستوى السابع أو في الصف السابع، وأنا أجلس في الفصل ب. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ilmu dalalah dan sebagai memenuhi tugas UAS ilmu dalalah yang mata kuliah ini diampu oleh Al-Ustadz Muhsan Nawawi MA. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perubahan makna. Apa yang dimaksud dengan dalam bahasa Arab disebut dengan taghyirul makna. Disebut dengan taghyirul makna, yaitu perubahan makna. Apa sebenarnya perubahan makna itu? Dan dalam slide ini dijelaskan bahwasanya perubahan makna adalah proses di mana makna suatu kata atau frasa berubah seiring waktu, terutama dalam penggunaan dan pemahaman yang luas. Hakikat perubahan makna adalah bahwasanya perubahan makna sebagai hasil asosiasi antara kata-kata yang diisolasikan, yaitu berdiri sendiri. Hakikat perubahan makna. Dalam perubahan makna selalu ada hubungan atau asosiasi antara makna lama dan makna baru. Tidak peduli apapun yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Dalam beberapa hal, asosiasi bisa begitu kuat untuk mengubah makna dengan sendirinya. Sebagian lagi, asosiasi itu hanyalah suatu wahana untuk suatu perubahan yang ditentukan oleh sebab-sebab lain, tetapi bagaimanapun suatu jenis asosiasi akan selalu mengalami proses. Dalam pengertian ini, asosiasi dapat dianggap sebagai suatu syarat mutlak bagi
perubahan makna. Stephen 2007. Kemudian setelah kita mendefinisikan atau mengartikan mengenai perubahan makna, maka di sini terdapat faktor yang memudahkan terjadinya perubahan makna. Dalam hubungannya dengan perubahan makna, Ullmann 1972 halaman 198 sampai 210 lewat Mansur Pateda menyebutkan beberapa faktor yang memudahkan terjadinya perubahan makna. Berikut uraiannya. Yang pertama, faktor kebahasaan, yaitu perubahan makna karena faktor kebahasaan berhubungan dengan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Misalnya, kata sahaya yang pada mulanya bermakna budak, tetapi karena kata ini berubah menjadi kata saya, maka makna kata saya dihubungkan dengan orang pertama. Dan orang tidak menghubungkan dengan kata budak sehingga maknanya pun menjadi berubah. Kemudian faktor kesejarahan. Faktor ini dapat dirinci menjadi faktor objek, faktor institusi, faktor ide, dan faktor konsep ilmiah. Sebagai contoh faktor objek, kata wanita yang sebenarnya berasal dari kata betina. Kata betina selalu dihubungkan dengan hewan. Kata betina dalam perkembangannya menjadi batina. Lalu fonem B berubah menjadi W sehingga menjadi wanita. Dan kata wanita ini berpadanan dengan kata perempuan dan sekarang orang tidak lagi menghubungkan kata wanita dengan kata hewan. Yang ketiga, faktor sosial. Perubahan makna yang disebabkan karena faktor sosial dihubungkan dengan perkembangan makna dalam masyarakat. Misalnya, kata gerombolan pada mulanya bermakna orang yang berkumpul atau kerumunan orang, tapi kemudian kata ini tidak disukai lagi sebab selalu dihubungkan dengan pemberontak atau pengacau. Sebelum tahun 1945, orang dapat saja berkata, gerombolan laki-laki menuju pasar. Tetapi setelah tahun 1945, apabila dengan munculnya pemberontak, maka kata gerombolan enggan digunakan, bahkan ditakuti. Kemudian yang keempat, faktor psikologi. Faktor psikologi ini dapat dirinci menjadi faktor emosi dan kata-kata tabu. Sebagai contoh, dari faktor tabu misalnya penggunaan kata bangsa. Dahulu makna kata bangsa dihubungkan dengan binatang yang biasa menggigit jika kita duduk di kursi rotan. Karena binatang itu hidup di sela-sela anyaman rotan. Sekarang kalau orang marah, lalu mengatakan, "Hei bangsat, kenapa hanya duduk?" Maka kata bangsat di sini tidak lagi diartikan sebagai binatang kecil, tapi manusia yang malas yang kelakuannya menyakitkan hati. Sehingga ada perubahan makna pada kata tersebut. Kemudian pengaruh bahasa asing. Perubahan makna yang satu dengan yang lain tidak dapat dihindarkan. Hal itu disebabkan oleh interaksi antara sesama bangsa. Kemudian yang keenam, karena kebutuhan yang baru. Kebutuhan kata yang baru, yaitu telah kita ketahui bahwa manusia berkembang terus sesuai kebutuhannya. Kebutuhan tersebut perlu nama atau kata baru karena bahasa adalah alat komunikasi. Kemudian setelah kita menjelaskan faktor-faktor, maka di sini ada jenis-jenis perubahan makna. Menurut Cair 2019, perubahan makna kata secara umum terjadi dari beberapa jenis. Jenis-jenis tersebut ialah sebagai berikut. Jenis meluas. Pertama, jenis meluas, yaitu
Gejala yang terjadi pada sebuah kata atau lexem yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna. Yang kedua, jenis menyempit, yaitu gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas hanya pada sebuah makna saja. Kemudian yang ketiga, jenis perubahan total. Artinya, berubah sama sekali makna sebuah kata dari makna aslinya. Memang, terdapat kemungkinan makna yang dimiliki sekarang masih memiliki sangkut paut dengan makna aslinya. Tetapi, sangkut paut tersebut sudah jauh sekali. Kemudian, yang keempat, penghalusan, yaitu gejala yang ditampilkan oleh sebuah leksem atau satuan bahasa dianggap memiliki makna yang lebih halus atau lebih sopan pada saat ini daripada makna satuan bahasa tersebut dahulu. Kemudian yang kelima, pengasaran, yaitu artinya usaha mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa dengan kata yang maknanya kasar. Setelah kita membahas tentang taghyirul makna, masuk pada pembahasan kali ini adalah at-tadawuliyah wal balaghah al-arabiyyah. At-tadawuliyah yaitu pragmatik. Linguistik pragmatik termasuk bidang linguistik modern yang muncul dan berkembang pada lingkup pembelajaran lisan modern dan terkini, dan mempelajari bahasa ketika pemakaiannya dalam posisi dan keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan maksud pembicara dan keadaan lawan bicara. Linguistik pragmatik bermaksud mempelajari tentang seluk-beluk bahasa dengan segala isi praktek. Maka ilmu ini memperhatikan tentang pembicara dan maksud dari pembicaraannya agar dapat berkomunikasi dengan lancar antar pembicara dan lawan bicaranya. Definisi pragmatik. Pragmatik secara bahasa yaitu daul, menunjukkan daulah atau negara. Pragmatik secara istilah menetapkan penggunaan istilah at-tadawuliyah. Pragmatik merupakan studi yang baru dan luas cakupannya setelah memiliki batas-batas yang jelas, yang merupakan hasil pemikiran para filosofi bahasa, yang mana tangannya dengan cepat melampaui tindakan guna memperbaharui prosedur analisa dan karakteristik linguistik pragmatik yang jelas dan modern. Ruang lingkup pragmatik. Pendekatan pragmatik atau dikenal dengan istilah ruang lingkupnya untuk penelitian mencakup berbagai aspek seperti daikis, peranggapan, implikatur, dan tindak kultur pragmatik. Urgensi pragmatik. Studi pragmatik berusaha mempelajari tujuan bahasa dalam kerangka komunikasi. Dan balaghah Arab berhubungan dengan balaghah edisi seorang ahli bahasa. Dengan tanda terhadap bagusnya pendekatan dan kefasihan dan diadakannya balaghah ini bermaksud menjadikan perkataan itu sendiri menjadi fasih dan bagus. Abu Hilal As-Sakari berpendapat bahwa dinamakan balaghah karena artinya telah sempurna kepada hati atau perasaan pendengar ketika memahaminya. Makna balaghah memiliki dua sisi bahasa. Yang pertama, pembicara pada perkataan yang sempurna dengan unsur yang bagus, dan harus terdapat di dalamnya unsur-unsur tertentu agar memungkinkan untuk mempengaruhi kepada pendengarnya atau mencapai maksud dari tujuan ucapan. Kemudian yang kedua, pendengar atau suatu ucapan yang tetap sebelum mendengar dan memungkinkan pendengar ini dapat pengaruh dari apa yang telah dia dengar. Dan balaghah itu adalah sebagai penghubung yang membahas tentang bagaimana pemakaian bahasa dengan cara yang baik. Kemudian kesimpulan dari kesemuanya,
Kesimpulan dari balaghah merupakan ilmu bahasa yang mempelajari tentang teori hubungan dan juga dalam bidang linguistik pragmatik. Dan pada akhirnya pengertian balaghah ini adalah pembelajaran tentang perkataan atau juga pembelajaran bahasa ketika pemakaiannya. Balaghah dan pragmatik memiliki suatu kemiripan yang jelas dalam ilmu bahasa karena dalam penggunaannya dalam berkomunikasi sama-sama harus melihat konteks tertentu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.